Aku ideal. Setiap manusia memiliki standar ideal kepuasan masing-masing. Hampir sama ketika kalian sedang berbelanja. Kita semua memiliki selera belanja masing-masing, entah mengenai sebuah brand, style, atau pengikut tren yang sedang hangat. Karena pada dasarnya manusia merupakan hasil cipta yang tidak murni. Lingkungan mampu membentuk dan mengkreasikan diri kita. Standar ideal yang kita anut bisa tercipta karena kontaminasi jalanan kita dengan orang-orang yang sering kita lihat dan ajak bicara. Tidak ada yang bisa menyalahkan tentang standar hidup yang akan kita anut, sepanjang konsep aku ideal kita tidak bersifat kaku dan harus atau mengikat. Bisa dikatakan, aku ideal sama dengan selera, namun tentang diri sendiri. Aku ideal seperti pandangan tentang diriku yang aku inginkan. Manusia-manusia perfeksionis biasanya mempunyai standar aku ideal yang lebih rapi daripada kepribadian yang lain. Tapi yang membuat melelahkan yaitu ketika konsep aku ideal yang kita labelkan terbentuk karena rasa marah, kecewa, dan ketakutan yang membuat kita memaksakan idealnya aku harus terlaksana. Konsep aku ideal bisa berdasar pandangan umum masyarakat atau lingkungan tempat kita tumbuh, seperti standar wanita cantik, berkulit putih, bermata sipit. Lalu beberapa berpendapat wanita cantik harus memiliki lekuk tubuh yang bagus, ada lesung pipit, lalu berambut harus seperti boneka Barbie. Terkadang kita ikut-ikutan akan memandang diri kita cantik ketika kita memiliki beberapa standar yang ada di masyarakat. Tidak akan menjadi masalah saat standar itu bisa kita penuhi dan bukannya keinginan bahwa aku harus mempunyai bentuk hidung yang lingkungan yang buruk bisa membentuk pribadi yang buruk. Lingkungan yang baik bisa membentuk pribadi yang baik pula. Keluarga juga berperan bagi kita untuk menciptakan konsep aku ideal yang kita miliki. Entah menjadi pribadi yang santun, murah senyum, sopan, dermawan, easy going, dan menjadi modern human. Seperti diri kita, orang tua juga mempunyai pandangan ideal untuk anaknya. Tujuan mempunyai anak yang baik dan jauh dari image nakal atau anak yang kuat mandiri memengaruhi pembentukan konsep aku ideal kita juga. Diriku yang aku inginkan adalah aku yang seperti, bukan yang seperti aku sekarang. Yang aku inginkan adalah aku yang bisa berteman dengan banyak teman dan menjalin koneksi seluas-luasnya. Diriku yang aku inginkan adalah aku yang mempunyai hidung super cantik. Yang aku inginkan dari diriku adalah aku yang bisa berbicara dengan tenang dan tertata di depan banyak orang. Yang aku inginkan adalah mendapatkan perhatian dari semua orang karena kesempurnaanku. Bagaimana? Aku ideal ditandai dengan perasaan tidak puas yang muncul tentang diri kita sendiri. Bisa tentang fisik yang terlihat kurang memuaskan atau keterampilan tertentu yang sebenarnya ingin kita miliki. Penampilan dan konsep aku ideal akan membawa kita ke dalam perasaan rasa rendah diri atau minder. Mungkin terdengar sangat umum dan lazim di masyarakat mendengar kata minder atau orang pendiam, gak gaul, cupu, atau kalimat lainnya yang mengisyaratkan seseorang yang tidak bisa bergaul atau menampakkan dirinya seperti apa adanya dirinya di masyarakat. Selanjutnya, saya ingin menamainya Mars Aku Ideal saja. Biasanya si Mars ini memperlihatkan pada diri kita bahwa orang-orang di sekitar itu sama sekali tidak ada yang baik dan dunia pun mengesalkan. Dan ini adalah Mars yang paling melelahkan hingga seseorang terlalu lelah untuk melihat bahwa ternyata masih ada matahari yang terbit. Ciri paling umum yang terlihat dari Mars aku adalah perasaan minder. Perasaan minder muncul karena kekecewaan melihat look diri kita sendiri. Kok aku terlihat seperti ini sih? Aku kok lemot banget sih? Kenapa aku nggak seanggun dia? Kenapa aku nggak bisa sesabar dia? Kenapa aku nggak secantik dia? Seandainya saja aku bisa segesit dia, pasti aku bisa.
Seandainya saja aku bisa secantik dia, pasti aku bisa. Seandainya saja aku bisa sepintar dia, pasti aku bisa. Seandainya saja aku bisa, pasti aku bisa. Hmm, Mars yang satu ini sukanya cari jalan pintas yang gak masuk akal ya. Tentang dirinya sendiri, sukanya mutusin karena aku kurang cantik, kurang menarik, kurang pandai, kurang sabar, kurang anggun, kurang. Makanya aku kayak gini, makanya aku gagal. Ia juga suka membandingkan, coba aku secantik dia, coba aku sepintar dia, coba aku worth it. Sama, kita terlalu sederhana melihat dunia dan diri kita. Apa semua orang berhasil karena kecantikan? Beberapa memang iya, tapi bagaimana si cantik itu bisa berproses hingga cantik dan berhasil? Pengorbanan besar apa saja yang mereka lakukan, kita tidak pernah tahu. Dan sayangnya, Mars ini tidak mau tahu. Selain terlalu sederhana melihat objek luar, Mars ini juga terlahir dari terlalu miskinnya kita mengetahui siapa diri kita. Yang kita lihat hanya satu hal, yang ingin kita ketahui hanya satu hal, yaitu kekurangan tentang diri kita yang terkadang kita buat-buat. Who am I tidak berlaku sama sekali. Semakin terlarut dalam Mars aku, membuat kita semakin benci dengan dunia dan semakin membenci diri kita sendiri. Sama seperti mimpi, sayang, Mars aku ideal suka sekali membuat dunia peran atau hayalan yang lebih aktif. Hayalan atau daydreams milik Mars si aku dibuat untuk menyelesaikan rasa kecewa yang muncul karena mereka tidak bisa menyelesaikan secara langsung permasalahan yang sedang dihadapi. Mars si aku layaknya sutradara dalam sebuah drama dengan tokoh utama diriku yang aku inginkan. Saya berteman dengan, anggaplah namanya Wati. Kita berteman dari zaman ada tayangan Teletubbies dan Kue Lumpur. Akhir-akhir ini ia lebih sering mengeluh dari biasanya. Yang ia katakan hanya rasa tidak puas, menyesal, dan kekesalan dari semua aspek dengan wajah yang lebih muram, lalu kesedihan yang luar biasa. Sempat mencuat dari mulutnya kalau sepertinya ia enggan mendengar bahwa besok masih ada matahari yang akan bersinar dan selalu ada hari baru. Kepercayaan pada dunia bagi Wati sudah dihapus. Saya sangat kaget saat itu dan saya sungguh prihatin. Jika diingat lagi, wajah Wati memang sejak kecil sudah terlihat sendu dan sayu. Ia terlihat biasa seperti anak lainnya. Benar-benar tidak terlihat jika Wati terjebak di Marsi aku. Setelah saya ingat lagi, saya baru sadar selama ini Wati memang tidak pernah menceritakan tentang dirinya sendiri. Wati selalu terlihat tenang dan lebih sering memilih mendengarkan hal yang kami ceritakan. Terkadang ia sulit untuk diajak jalan keluar dan sering pamit pulang duluan. Melihat Wati di kondisi dan titik terlelah sangatlah menyakitkan. Kami putuskan untuk menemui tenaga profesional setelah saya mendengarkannya bercerita bahwa Wati benar-benar di kondisi yang lebih buruk dari dugaannya sendiri. Gadis itu terjebak di Marsi aku terlalu lama. Konsep diri Wati begitu buruk. Ia merasa dirinya terlalu lemah dan terlalu tidak menarik. Bahkan ia merasa sama sekali tidak pantas untuk bersenang-senang. Wati juga menciptakan dunia mimpi di dalam bayangannya sendiri. Semakin lama hayalan dalam angan Wati semakin liar. Mereka muncul tanpa perintah Wati lagi. Banyak sekali lamunan yang Wati katakan. Mungkin Wati terlihat seperti duduk diam mengerjakan pekerjaan rumah dengan tenang, tapi pikirannya melompat-lompat menghayalkan adegan-adegan yang ia dambakan terjadi pada dirinya. Ia menandatangani kontrak di saat bersamaan ia melakukan rapat dengan klien. Padahal kenyataannya ia hanya sedang berdiri di depan wastafel. Selanjutnya saya memahami bagaimana mengerikannya ketika seseorang terjebak di Marsi aku. Apakah kalian pernah berhayal menjadi orang kaya atau menjadi menteri? Marsi aku membuat dunia itu dalam hitungan 24 jam. Wati berlarian di Marsi aku. Hanya 2 jam ia menyadari keberadaannya di dunia.
Aku sering berhayal setiap kali kecewa. Waktu aku gagal membuat kalian tertawa. Waktu aku nggak berani ngajak kalian main. Waktu aku nggak bisa melakukan hal yang aku inginkan. Aku hanya menghayalkan mungkin aku hidup dalam dunia hayalanku itu sendiri cukup lama. Dan anehnya membuatku bersemangat lagi. Wati berpikir semua bisa terselesaikan dengan berlari di Marsnya. Lihat, ia bahkan juga merasa puas dan senang, seperti permainan yang dimainkan anak-anak mereka, juga merasakan kesenangan meskipun permainan mereka tidak nyata. Jika aku tidak bisa membuat kalian mengakui keberadaanku di dunia, maka aku bisa membuat kalian mengagumiku di Marsku ini. Wati kecewa kepada dirinya sendiri. Mengapa dirinya bukan seperti yang aku inginkan? Bukan aku yang seperti ini yang aku inginkan. Aku ingin menjadi pribadi yang menarik dan mengagumkan. Aku ingin menjadi pribadi yang bisa menolong, bukan pribadi yang hanya terdiam. Karena hanya dengan menjadi seperti itu, aku bisa mendapatkan teman-teman dan bisa terlihat oleh orang lain. Wati tidak bisa menyadari bahwa ia seseorang yang sebenarnya menyenangkan. Saya suka ketika jalan dengannya. Ia adalah orang yang cepat bekerja dan saya rasa ia menarik saat tersenyum dan tertawa. Sayangnya Wati tidak mau mengenal siapa dirinya, apa saja yang sebenarnya ia miliki. Wati kehilangan sensitivitas untuk mengenal dirinya sendiri. Ia hanya mengetahui sedikit sekali tentang dirinya sendiri. Pengetahuan diri sendiri dapat menyebabkan objektivitas dan akhirnya penerimaan diri. Dua kualitas tambahan yang dipakai untuk menilai penyesuaian diri. Jangan sampai diri kita tidak mengetahui tentang diri sendiri atau bersiaplah untuk kelelahan menerima penyesuaian gravitasi dunia nyata. Ketika kalian sudah kehilangan sensitivitas untuk mengenal diri kalian sendiri, itu artinya kalian kehilangan objektivitas tentang siapa sebenarnya kalian. Kita tidak bisa lagi menerima diri kita sendiri. Kemiskinan pengetahuan tentang aku ini apa, aku ini siapa, membuat kita akan menciptakan Mars yang ideal semau kita, di otak kita, di mimpi kita saja. Lalu jadi lupa kalau sebenarnya kita ini sangat berguna dan sangat berharga. Keberadaan kita di dunia ini penting. Ciptaan Tuhan itu tidak ada yang sia-sia termasuk diri ini. Apa gunanya jika kalian hanya bisa berdiri tegak di dunia mimpi aku, tapi sebenarnya diri kalian membiarkan diri sendiri kesakitan sendirian. Betapa lelahnya jika kalian punya dunia Marsi aku. Perasaan minder atau rendah diri bukan hal sepele yang bisa selesai dengan menciptakan pelarian Marsi aku dengan diri kita yang sangat ideal di benak kita. Perasaan minder ini membawa serentetan dampak penyakit psikologis lain. Masa remaja merupakan titik terawan seseorang yang membawa konsep diri negatif, akan mengalami kesulitan-kesulitan yang sangat bisa menggandengkannya pada masalah-masalah psikologis. Saya ingat Andrew McGee pernah mengatakan bahwa masa remaja itu merupakan masa di mana pribadi seseorang mengalami rasa cemas, perasaan kurang aman, cemas, dan bingung tentang hal-hal yang mereka alami karena banyaknya perubahan yang terjadi pada masa-masa remaja. Di masa rawan seperti ini, jika konsep diri remaja itu tidak kuat atau cenderung negatif atau minder, mereka akan gagal menyalurkan perasaan-perasaan mereka dengan tuntas. Jadi mereka akan menyalurkan emosi mereka ke dalam, menyebabkan ketidakstabilan diri dalam menghadapi lingkungan sosial secara nyata. Dari sinilah akan dimulainya munculnya permasalahan psikologis yang terkadang tidak disadari, baik dari individu yang bersangkutan dan orang-orang di sekitar kita. Apakah kalian pernah merasakan minder yang cukup parah? Jika iya, seberapa kecewakah diri kalian tentang kenyataan bagaimana adanya diri kalian sendiri? Si pemalu atau si cupu, atau sebut saja mereka individu-individu yang membenci diri mereka karena selalu asyik dengan kriteria-kriteria di Marsnya saja. Ketika berlangsung bertahun-tahun, perlahan mereka akan mengembangkan perilaku menarik diri dari pergaulan. Mereka cenderung merasa aman untuk menarik diri dari masyarakat atau enggan menjalin pertemanan dengan orang-orang baru, memilih bersembunyi dengan alasan awal malu.
Mereka merasa malu bertemu dengan orang baru, perasaan takut juga. Tapi bukan, sebenarnya bukan itu. Mereka sebenarnya malu terhadap dirinya sendiri karena tidak sekeren yang ada di Mars aku. Semakin besar dunia Mars menguasai keputusan kita, membuat otak kita semakin jet lag dan melihat kenyataan akan semakin mengerikan. Perasaan-perasaan cemas, ketakutan yang terasa sangat nyata, bingung, mempertanyakan diri bahwa sepertinya tidak akan mampu, perasaan bosan yang sangat hebat. Lalu keluarlah nyanyian-nyanyian biru tentang sedang tidak bersemangat, malas, atau sedang tidak fit. Perlahan kita akan menderita gangguan neurosis jika tidak segera mengambil tindakan. Pantas saja kalian terlihat sangat muram. Olpor mengatakan bahwa orang yang menderita neurosis membutuhkan objektivitas. Seseorang yang tinggal di Mars aku ideal berarti orang tersebut gagal untuk menyesuaikan dengan dirinya sendiri karena ia tidak mengenal siapa dirinya, yang mengakibatkan individu tersebut tidak bisa menemukan objektivitas dirinya sendiri. Berikut saya menemukan beberapa dampak yang sangat luar biasa dari perasaan minder atau rendah diri atau konsep diri negatif yang benar-benar membuat kita semua akan mencoba mulai mencintai diri kita apa adanya mulai sekarang jika mengetahui dampaknya. Gangguan psikologis ini sering dijumpai pada remaja yang memiliki konsep diri yang negatif, antara lain 1. Skizofrenia. Apa itu? Sebelumnya dalam tulisannya, Cipto Susana memberikan penjelasan tentang tipe kepribadian skizoid. Ia mengatakan bahwa individu yang memiliki kepribadian skizoid ditandai dengan sikap mereka yang kurang emosional. Kepribadian skizoid ini ditandai dengan sikapnya yang pendiam dan lebih memilih menjadi seorang pengamat yang pasif. Selain itu, mereka selalu memilih menjadi orang yang bekerja di balik layar. Individu dengan tipe kepribadian skizoid tidak mempunyai banyak teman dan tidak bisa menjalin relasi yang mendalam dalam pertemanan mereka. Kurang pertemanan yang mereka alami terjadi karena mereka merasa tidak membutuhkan komunikasi atau dukungan dari orang lain. Lalu, apa yang terjadi hingga menjadi gangguan psikologis menjadi skizofrenia? Hal ini terjadi ketika individu tersebut terlalu lama menarik diri dari hubungan sosial dan benar-benar kehilangan sensitivitas keberadaannya di dunia. Mereka menjadi kesulitan membedakan ini dunia Mars yang mereka ciptakan sendiri atau kenyataan. Kepribadian skizoid tidak menjalin pertemanan karena ia merasa memang tidak membutuhkan dukungan dari orang lain. Namun, ia tidak menarik diri secara sepenuhnya dari pergaulan. Tapi orang yang membenci dirinya sendiri, mereka gagal melihat objektivitas siapa dirinya sebenarnya. Yang muncul hanyalah semua kekurangan yang ada di dalam dirinya. Hal ini membuatnya malu untuk keluar dan bersosialisasi dengan orang lain. Semakin lama, semakin menarik diri dari kehidupan sosial. Yang memperparah adalah jika kalian mengalami penolakan atau merasakan penolakan dalam setiap kehadiran dari lingkungan sekitar. Hal ini semakin membuat kalian untuk semakin menarik diri dan memicu untuk semakin nyaman membuat dunia baru dalam pikirannya sendiri, lalu mengamini Mars aku seutuhnya. Andrew McGee menjelaskan bahwa ketika seorang remaja yang sangat sensitif atau ultrasensitif sering merasa ditolak dalam interaksinya dengan orang lain, hal tersebut membuat individu yang bersangkutan semakin menarik diri dari pergaulan, diikuti dengan kecenderungan untuk melamun dan semakin apatis atau tidak tertarik dengan dunia nyata. Pada saat individu yang bersangkutan semakin menarik diri dari realitas objektivitasnya dan pergaulan sosialnya semakin parah sampai menimbulkan perubahan perilaku, dari tanda-tanda tersebut, menurut Maggie, kita sudah mempunyai alasan untuk mewaspadai individu tersebut sudah menunjukkan gejala awal penyakit jiwa yang cukup serius, yaitu skizofrenia. Skizofrenia atau dikenal dengan perpecahan pikiran atau pemikiran yang terbelah. Pada dasarnya penyakit mental ini memang bersifat memisahkan kehidupan nyata si penderita dengan dunia buatannya sendiri. Penderita menjadi tidak bisa mengetahui mana dunia hayalan yang ia jadikan tempat persembunyiannya atau dunia pelariannya dengan dunia objeknya yang sebenarnya. Gejala-gejala awal yang biasa ditunjukkan penderita antara lain:
1. Penderita mengalami penurunan dalam kemampuannya untuk berkonsentrasi. 2. Perasaannya menjadi datar dan memicunya menjadi bosan dan kehilangan minatnya pada dunia sosial. 3. Setelah itu individu mulai menunjukkan berkurangnya tingkat perasaan dan responnya terhadap situasi yang seharusnya mampu untuk membangkitkan emosinya. Keempat, individu mulai menunjukkan berkurangnya minat pada hal-hal yang sebelumnya mampu untuk membuatnya gembira dan mungkin mulai kehilangan perasaan kasih sayang pada seseorang yang sebelumnya ia sayangi. Kelainan mental skizofrenia lambat laun akan membuat si penderita semakin menunjukkan memburuknya kebiasaannya bersosial dan mengubah pandangan penderita tentang lingkungan sosialnya menjadi tidak muncul lagi yang menimbulkan halusinasi dan delusi yang aneh. Kedua, tipe menghindar. Kebiasaan individu yang menarik diri selanjutnya menimbulkan tipe kepribadian menghindar. Tipe ini juga ditemukan pada kebiasaan seseorang yang sering menarik diri dari keramaian. Cipto Susana memberikan penjelasan bahwa tipe kepribadian menghindar memiliki kesamaan dengan tipe kepribadian skizoid. Mereka sama-sama memiliki kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Yang membedakannya dalam hal ini, tipe menghindar cenderung lebih emosional. Individu yang bersangkutan lebih cenderung merasa malu dan cemas ketika menjalin hubungan dengan orang lain. Tanda-tanda individu termasuk dalam tipe menghindar antara lain: pertama, merasa malu dan cemas ketika menjalin interaksi dengan orang lain. Kedua, tidak bisa atau menolak percaya kepada orang lain. Ketiga, merasa bahwa dirinya merasa kesepian karena mereka selalu memilih menyendiri. Tipe menghindar pada akhirnya akan memiliki kesulitan dalam mengembangkan relasinya dalam hubungan sosial, meskipun tidak berdampak parah seperti skizofrenia, namun tetap akan menimbulkan kerugian dan kemunduran yang besar dalam kehidupan. Bagaimana keputusan Anda? Sekarang jika Anda terlalu membenci diri Anda sendiri dan tidak bisa menerima kekurangannya, apakah tetap ingin berdiam diri dan tetap melanjutkan pilihan menjadi seseorang yang tidak percaya pada diri sendiri dan selalu minder? Atau mulai mencoba memahami siapa diri saya dan mencoba untuk menyayanginya apapun dan bagaimanapun kondisinya? Mencintai diri sendiri itu sama saja dengan merawat kesehatan kita, entah itu kesehatan mental kita ataupun kesehatan jasmani kita. Jadi, sangat penting bagi kita untuk mulai mengenal siapa sebenarnya diri ini. Pertanyaan cukup mudah yang bisa kita lakukan antara lain: pertama, hal apa saja yang bisa membuat saya bahagia? Kedua, saya akan mendatangi siapa ketika saya bersedih? Ketiga, ketika saya tidak ada, siapa yang akan menanyakan keberadaanku? Keempat, hal apa saja yang menjadi kelemahanku? Kelima, penampilanku akan semakin cantik ketika aku menggunakan baju berwarna. Keenam, pose senyum seperti apa yang akan membuat wajahku terlihat semakin cantik ketika di depan kamera? Jawablah beberapa pertanyaan di atas. Jika kalian bisa dengan cepat mengetahui jawaban yang pasti dan bersifat positif, itu berarti kalian cukup mengenal diri kalian sendiri. Tapi tidak apa-apa jika kalian mendapatkan jawaban yang mungkin menimbulkan perasaan sedih. Setidaknya sekarang kita menjadi tahu apa yang kurang kita berikan untuk memerhatikan diri kita sendiri. Tidak pernah ada yang bilang mempunyai mimpi untuk menjadi lebih baik itu salah. Mengetahui standar kita juga merupakan langkah awal untuk mengenal siapa diri kita. Namun kita juga harus melihat dari dua sisi. Ketika ada tuntutan, kita juga harus punya pemakluman untuk diri kita sendiri. Dengan begitu, mental kita tidak akan terlalu lelah menanggung rasa sakit dan kecewa sendiri. Sikap yang penting untuk dikembangkan untuk memelihara kesehatan mental dipaparkan oleh Justinus. Ia menjelaskan ada beberapa sikap yang penting untuk dikembangkan bagi setiap individu agar kesehatan mentalnya tetap terjaga atau agar mentalnya tetap sehat. Secara garis besar terdapat 4 sikap yang harus dipelihara, antara lain: pertama,
sikap untuk selalu menghargai diri sendiri. Kedua, sikap memahami dan menerima keterbatasan diri sendiri dan keterbatasan orang lain. Ketiga, sikap untuk memahami tingkah laku kita, bahwa setiap tingkah laku yang kita tampakkan selalu disebabkan oleh sesuatu. Keempat, sikap untuk memahami dorongan untuk melakukan aktualisasi diri. Siapa yang lebih salah? Ada baiknya kita harus menghindari ini, mencari-cari kesalahan orang lain untuk pembelaan diri. Perasaan bersalah cenderung muncul pada diri seseorang yang cenderung rapuh untuk menyayangi dirinya sendiri. Pernahkah kalian merasa salah ketika ingin bersenang-senang atau bersantai saja? Bahkan mungkin merasa kalau tidak ada kesempatan bersenang-senang ketika saya belum melakukan hal yang membuat orang lain bangga terhadap kinerja atau prestasi saya. Gil Cox dan Sheila Dino mengatakan bahwa ada beberapa keluarga yang menggunakan manipulasi dan rasa bersalah kepada anggota keluarganya yang lain dengan tujuan untuk menggunakan rasa bersalah itu untuk menggerakkan orang tersebut menuruti kemauannya. Tanpa kita sadari, terkadang kita sudah belajar terbiasa untuk merasa bersalah sejak kecil. Sang manipulator menggunakan perasaan takut pada rakyat jelata agar ia terus bekerja keras sesuai ambisi jahatnya. Biasanya manipulator ini tidak mengatakan kemauannya secara terang-terangan, tetapi mempermainkan perasaan bersalah kita. Dan wanita merupakan yang paling rentan dalam hal ini untuk dimanipulasi. Beberapa manusia ada yang merasa ketakutan saat ia membuat kesalahan. Saya tidak pernah merasa heran ketika seseorang dipanggil pimpinan karena teguran kecil pekerjaan yang mungkin belum terlalu beres. Bukannya menyelesaikan beberapa detail yang kurang teratur, orang ini malah membuat bola salju di masalah yang sebenarnya tidak begitu besar. Intinya mencari pemakluman dari rekan kerja dan big boss. Ada kalanya seseorang harus belajar tentang tanggung jawab. Tanggung jawab di sini bukanlah artian hukuman yang harus kalian jalani karena sebuah kesalahan yang baru saja kalian lakukan, tapi tentang sikap. Sikap untuk memberikan ruang bagi diri kalian untuk memberikan penerimaan tentang kekurangan yang baru saja kalian ketahui. Mengapa kita harus bersusah-susah mendapatkan pengakuan dan pemakluman semu dari orang lain dan mengorbankan diri sendiri hingga tersesat dalam angan kesempurnaan? Siapa lagi yang biasa kita salahkan selain pekerjaan? Boleh saya mengatakan saat kita masih menempuh pendidikan, bukan pilihanku, aku ambil jurusan ini. Sebenarnya aku ingin masuk SMA atau SMK saja. Sebenarnya aku menuruti kemauan orang tuaku saja. Aku sebenarnya tidak ingin sekolah di sini, tapi orang tuaku yang memaksa. Nyanyian sedih sering terdengar bernada seperti di atas. Semua yang terjadi karena orang tuaku yang dulu memaksaku. Aku sebenarnya tidak suka dan tidak sesuai dengan passionku. Kalau sekarang aku di kondisi yang sedikit sulit seperti ini, salahkan saja mereka. Seakan-akan kita ingin mengatakan hal itu ke dunia. Sayang, pemikiran itu tidak hanya bertahan 1-2 tahun, bahkan mungkin 5 atau 10 tahun. Sudah mendapatkan objek untuk disalahkan. Mengapa kita harus merasa bersalah dan bertanggung jawab? Biarkan objek yang salah yang bertanggung jawab. Kalau aku seperti ini, mereka tetap yang bersalah. Mungkin akan terasa lebih mudah untuk kita saat pertama, kedua, atau ketiga kali bersembunyi. Tapi setelah menjadi kebiasaan, perasaan kecewa, marah yang melelahkan akan menyerang kita semakin kuat. Menyalahkan orang lain bukan sebuah pemecahan masalah. Jika setiap kesialan dan ketidakberuntungan kita limpahkan kepada orang tua kita, itu hanya akan menambah perasaan marah, takut, dan penyesalan. Jika debu setebal 1 cm tidak kita bersihkan, semakin bertambah minggu, bulan, dan tahun tetap kita biarkan, dan bahkan kita pindahkan debu lain ke tempat yang sama, jika kita berharap tempat itu akan terasa ringan dan bersih adalah bodoh. Jangan menanyakan kenapa aku seperti ini, tanyakan kenapa aku tidak bisa melepaskan perasaan marah ini. Kenapa siapa yang lebih salah daripada diriku masih terasa lebih penting.